kesalahan Paula karena dia sakit hati atas kasus yang terjadi berbelas tahun lalu. Yo aneh. Hola netizen yang tercinta, perseteruan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin memanas. Setelah Baim Wong mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan, Paula kini angkat bicara dan membantah tuduhan tersebut dengan tegas. Melalui kuasa hukumnya Alfon Kurnia Palma, Paula menyatakan bahwa isu perselingkuhan yang dituduhkan oleh Baim Wong sama sekali tidak benar. Bahkan Paula menantang Baim Wong untuk berani membuka bukti-bukti perselingkuhan tersebut di persidangan. Alfon juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara Baim Wong mengajukan gugatan cerai. Menurutnya, jika Baim Wong benar-benar ingin berpisah, seharusnya dilakukan dengan cara yang baik dan tidak dengan cara menuduh Paula yang tidak-tidak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Raffi Ahmad, karirnya semakin naik. Di balik itu, dia selalu menyebut nama istrinya dan berterima kasih kepada istrinya. Dan Baim Wong, karirnya semakin redup. Di balik kesempatan itu, ia selalu membanding-bandingkan istrinya dengan wanita lain secara terang-terangan. Kedua artis ini adalah anak yang berbakti, tapi perbedaannya ada di sikapnya terhadap istri. Dan perbedaan ini sangat mempengaruhi rezeki. Dari keduanya kita bisa belajar bahwa sebaik-baik lelaki itu adalah yang baik pada istrinya. Kemunculan Vista Putri dalam kasus Baim dan Paula adalah sebuah hal yang ganjil. Lebih ganjil lagi ketika Vista Putri begitu bersemangat, berapi-api dalam mendukung pernyataan Baim dan mendukung Baim dalam mengungkap aib istrinya. Ini kan aneh. Nah, sangat aneh lagi ketika Vista Putri menyatakan motif dia mengungkap atau speak up tentang kesalahan Paula karena dia sakit hati atas kasus yang terjadi berbelas tahun lalu. Yo aneh. Dan ini artinya Anda pansos terhadap kasus rumah tangga Baim dan Paula. Kalau Anda menganggap bahwa itu bukan pansos dengan alasan sudah terkenal bertahun lalu, lo wong netizen 62 lo nggak kenal Anda, sekarang ini Anda sudah tenggelam lama, tiba-tiba muncul dalam kasus orang lain dengan motif yang kurang kuat, dengan alasan yang kurang kuat, yaitu namanya pansos. Orang yang pansos itu Mbak Vista bukan orang awam doang, orang yang tidak terkenal doang. Orang yang pernah terkenal sekarang tidak terkenal, lalu berkoar-koar terhadap satu hal yang viral, itu namanya pansos juga, apalagi alasannya sungguh lemah gitu loh. Nah, dan koar-koarnya Anda ini justru membuat netizen ilfil terhadap Baim dan cenderung lebih percaya kepada Paula. Apalagi Paula menanggapi, merespon pernyataan suaminya dan kalimat-kalimat Anda atau kemunculan Anda ini dengan diam dan elegan. Jelas netizen ada di pihak Paula, termasuk saya. Kenapa? Karena sebagai lelaki dan suami sungguh tidak respect dengan cara Baim mengungkapkan masalah rumah tangganya dalam konferensi pers yang cenderung menyudutkan istrinya. Itu ya bukan lelaki banget dan bukan suami banget. Salam akal jernih. Kalau aku ya lebih support sama perempuannya ya, karena perempuan harus support perempuan. Bukan itu juga, karena ya lihat cowoknya aneh banget sih gitu, mau cerai aja pakai drama, nangis-nangis menceritakan perselingkuhan istrinya yang belum juga terbukti. Jadi kalau kita mau cerita tuh jangan setengah-setengah, ceritakan, buktikan, udah gitu. Biarkan, mau anakmu sedih, mau apa, ya itu mah kamulah yang memilih hidup ya. Tapi sebaiknya udah jadi rahasia keluarga aja. Kenapa sih rugi banget gitu? Kayaknya udah rugi banget gitu menikahi perempuan ini gitu. Padahal kalau yang aku tahu ya, dulu waktu pertama menikah tuh aku, kok mau ya dia model, kok
mau nikah sama dia gitu. Aku nih yang mak begini bisa punya penilaian begitu. Kenapa? Karena aku tahu banget waktu dia itu masih pacaran sama si A, si B, si C, terus sering-sering jemput ke lokasi syuting karena aku juga ada di situ. Terakhir aku lihat tuh di Manusia Harimau. Nah, dia sering datang tuh, entah jemput, entah datang, hanya ya pokoknya lah dialah yang tahu ya. Pokoknya aku ada di situ. Jadi nggak lama kemudian memang ya sinetron itu udah bungkus terus menikah. Ya entah waktu pacaran sama si A, si B, si C ini juga memang dia udah pacaran sama model ini atau enggak ya aku nggak tahu ya. Karena nggak lama sih jeda-jedanya tuh kayaknya pernikahannya juga nggak ada perjalanannya kan, kita semua nggak tahu kayaknya nih. Ya pokoknya intinya pada waktu itu kok mau ya model nih ya, karena aku tahu banget cowok ini gitu. Udah gitu tuh sekarang cerainya ya Allah pakai drama, pakai nangis-nangis, padahal dia itu udah sekelas harusnya bisa setinggi Raffi Ahmad loh. Tapi ternyata sama kayak netizen, drama, bucin. Dari raut mukanya saja, Paula Verhoeven kelihatan sebagai orang yang bersalah. Karena itu sebaiknya dia cukup diam dan pasrah. Itulah komentar pedas netizen. Jadi netizen perlu tahu, sebagai termohon, Paula Verhoeven itu sekurang-kurangnya memiliki 9 hak. Apa saja itu? 1. Hak untuk dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut. 2. Hak untuk mengikuti upaya damai atau upaya penasihatan oleh majelis hakim. Yang ketiga, hak untuk mengikuti mediasi. Yang keempat, hak untuk mengajukan jawaban terhadap surat permohonan cerai talak dari pemohon. Yang kelima, hak untuk mengajukan duplik terhadap replik pemohon. Yang keenam, hak untuk mengajukan alat bukti. Kemudian yang ketujuh, hak untuk mengajukan kesimpulan. Setelah ada putusan, dia punya hak lagi yang ke-8, yaitu hak untuk mengajukan upaya hukum. Bahkan kalau misalnya nanti suatu saat sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap mengenai hal tertentu dan tidak dilaksanakan oleh si pemohon atau tergugat rekonvensi, Paula Verhoeven masih punya hak yang ke-9, yaitu mengajukan permohonan eksekusi. Jadi wahai para netizen, dipikir dulu sebelum berkomentar, oke? Tuh si Paula Brajo selingkuh tuh, gue kasih tahu sama kalian ya. Kalian mau tahu? Ini baru gue nih orang yang berani nge-spill Nico nama selingkuhannya tuh. Si Nico ini rambutnya gondrong. Gak percaya, lihat aja nanti next terbongkar nih. Si Nico udah punya bini. Kalau gue bela orang yang bener. Kalau yang kemarin itu gue bela memang yang lakinya pada salah. Kalau yang ini kasihan lihat lakinya cuy. Si Paula Brajo itu udah nggak bobok sama suaminya udah 6 bulan lebih tuh. Nggak ada, ini nggak ada rujuk-rujuk, ini udah pasti cerai nih. Tuh, kalau mau lapor aja sono, laporin gua sono ke, ya bikin laporan kalau nggak terima. Kan kemarin dia nge-save VT gue itu. Nanti kita spill lagi, gua udah tahu penyebabnya. Ya, nggak ada rujuk-rujuk. Si Paula Brajo selingkuh. Nama cowoknya Nico. Baru gue yang tahu, orangnya gondrong. Maksud gue, baru gue yang berani nge-spill. Yang lain masih sebut inisial ya. Nggak ada, nih. Lihat nih, mulai besok, bener nggak kata gue? Nico nama selingkuhannya, rambutnya gondrong. Udah ngewita belum tuh mereka Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi? Ya udahlah, makanya cerai. Gimana sih kalian ini? Udah ketahuan semua, WhatsAppnya udah dibaca semuanya sama suaminya nih. Tuh, suami sahnya cerai. Tuh, nongol mulu kan gue setiap ada orang cerai.